Saya akan memulai obrolan saya bersama dengan Mas Menteri dengan pertanyaan yang harus dijawab sama Mas Menteri secara singkat, cepat. Maaf ya Mas Menteri, ditanya yang cepat-cepat ya. Mas Menteri lebih memilih ke pantai apa ke gunung? Ke pantai. Ke pantai. Berarti kalau pulau pilih Bali apa Lombok, Pak? Kalau buat short getaway? Lombok sih. Lombok. Oke, Pak. Bapak pilih masak atau makan di luar, Pak? Karena membantu UMKM, makan di luar. Cakep. Berikutnya, Bapak kan juga suka olahraga. Bapak pilih lari apa basket? Basket itu cinta pertama. Oke, jadi first love yang pasti akan selalu basket lagi ya. Berikutnya, nge-vlog atau jadi atlet karena Bapak suka olahraga. Tapi juga suka vlogging sekarang. Berat. Tapi kayaknya atlet udah nggak punya harapan ya nge-vlog lah. Oke, next. Tim bubur diaduk atau bubur gak diaduk? Nggak diaduk. Nggak diaduk. Karena nanti diaduknya di perut. Oh sama bener, di mulut. Bener. Karena di mulutnya itu mereka bercampur aduk. Ya. Dan akhirnya masuk di perut yang akhirnya nyampur juga. Jadi intinya pasti akan Jadi apa yang akan dikerjakan nanti ngapain dikerjakan sekarang. Betul juga, nggak usah repot-repot mikirin yang Nggak nanti, yang usah. sekarang aja dulu ya. Betul. Suatu kebanggaan buat Batur and Beyond, kita bisa ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan Mas Menteri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Pak Sandiaga Uno. Apa kabar Mas Menteri? Baik dan alhamdulillah, terima kasih Angie udah hadir di Kemenparekraf ini. Mudah-mudahan sesi kita bisa mendukung bangkitnya sektor pariwisata dan ekonomi. Senang banget. Sekarang kan kita tahu pandemi walaupun masih ada COVID, tapi kita sudah bisa kembali beraktivitas ya Mas Menteri. Dan pasti udah banyak juga yang mau berpariwisata ya kan, ini kan suatu hal yang bikin pariwisata di Indonesia juga jadi bangkit. Nah kalau kita ngomongin soal profesi Mas Menteri, sekarang jadi Menteri nih ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Boleh tahu nggak sih suka dukanya apa sih? Ini pas 2 tahun lebih sebulan dari tugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan saat ditunjuk dan diberikan kepercayaan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ini sektor ini lagi betul-betul mengalami suatu tantangan dan cobaan yang maha dahsyat karena COVID-19 ini yang paling terhantam itu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ada jutaan lapangan kerja yang saat itu hilang dan masyarakat tidak memiliki pendapatan, tidak memiliki penghasilan dan sangat terpuruk. Nah, kami di 6 bulan pertama fokus pada pemulihan dari segi survival skills mereka. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup dan juga membantu dalam proses penanganan pandemi. Dan alhamdulillah dalam 6-7 bulan setelah bertugas ini sudah mulai ada vaksin dan kita bantu penyebaran vaksin, kita percepat sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Setelah itu kita fokus di wisatawan Nusantara. Makanya 2021 akhir ini kita genjot wisatawan Nusantara dan pertumbuhannya sangat signifikan. Nah, di awal tahun 2022 baru kita bisa membuka perbatasan kita untuk menerima wisatawan mancanegara, dan tahun 2022 yang lalu itu adalah sebuah anugerah ya. Jadi kalau bicara suka duka, tentu di awal itu banyak keprihatinan, banyak tentunya duka yang melanda sektor ini. Di 2022 walaupun belum kembali ke angka sebelum pandemi, kita sudah banyak bersyukur bahwa capaian tahun 2022 ini melebihi target secara luar biasa. Kunjungan wisatawan mancanegara melebihi target, mencapai hampir 5,2 juta. Wisatawan Nusantara tembus lebih dari 750 menuju 800 juta pergerakan wisatawan Nusantara. Kita mendapat limpahan devisa pariwisata di atas 5 miliar US dollar.
kita juga menambah jumlah lapangan kerja sampai 3,7 juta lapangan kerja. Nah, oleh karena itu ya sekarang pekerjaan ini tentunya bebannya sangat berat. Banyak masyarakat kita yang masih perlu bantuan, perlu diberi sentuhan. Oleh karena itu di 2024 target kita adalah menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru. Dari sektor ekonomi kreatif ini yang menjadi lebih tangguh lagi karena ada digitalisasi, peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif sudah mencapai hampir 1.300 triliun. Kita posisi 3 besar dunia sekarang. Setelah Amerika dan Korea, nomor 3 udah Indonesia. Film-film kita sekarang udah mendunia. Kemarin kita ada Big Four, ada juga Stiling Raden Saleh, Ngeri-Ngeri Sedap, KKN di Desa Penari, dan musik-musik kita juga sekarang menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, ini yang target kita, ekspor ekonomi kreatif 26,5 miliar US dollar tahun ini, dan ini merupakan suatu target yang cukup tinggi, tapi kami yakin optimis bisa kita capai. Oke. Saya sekarang ingin berbicara, Mas Menteri ini kan juga That's We Love untuk para moms di Mother and Beyond. Berarti kan juga sebagai seorang, iya benar. Nah, ini sebagai seorang ayah juga untuk 2 putri dan 1 putra, tapi kan juga memiliki load pekerjaan yang juga lumayan ya, sebagai, bukan lumayan lah, pasti padat banget. Nah, ini bagaimana cara membagi waktu, apalagi kan Sulaiman masih 10 tahun si bungsu nih kan, pasti kan masih, biasanya kan anak laki-laki ke ayahnya tuh look up banget. Nah, ini gimana nih membagi waktunya nih? Ini kerjasama sama Mbak Nur sih. Yeah. Jadi kita bagi-bagi tugas karena saya berat banget loadnya dan jadwal kerjanya itu boleh dibilang tidak ada tanggalan merah, malah tanggalannya hitam semua. Karena kita saat orang tanggalan merah itu saat kita bekerja kan, karena pariwisata. Jadi saya minta izin waktu ditunjuk oleh Bapak Presiden, oleh Pak Jokowi ke Mbak Nur, karena setelah Pilpres 2019 itu saya banyak sekali waktu sama Sulaiman. Dan di situ benar-benar saya gunakan, dan nggak lama terus COVID kan. Pas lagi COVID tahun 2020 itu kita quality time betul sama Sulaiman. Jadi waktu diberi tugas di akhir tahun 2020 saya sampaikan ke Mbak Nur, ini kita mesti kolaborasi nih. Saya dari segi kuantitas waktunya berkurang, tapi saya harus tingkatkan kualitas interaksi saya sama Sulaiman. Saya minta kita saling berkolaborasi dan bagi-bagi tugas. Dan alhamdulillah Mbak Nur luar biasa ya, dia mengambil peran sangat boleh dibilang strategis di saat-saat saya mungkin nggak di Jakarta atau saya lagi traveling. Membagi tugasnya itu kita gunakan golden time di pagi hari itu. Biasanya dia baru bangun pagi, sholat subuh, itu kita quality time-nya itu di situ 1 jam, 1 jam setengah, terus kita antar sekolah sama-sama. Dan setelah diantar sekolah, saya nggak bisa jemput, yang jemput Mbak Nur. Nah, terus pulang ke rumah, yang membantu dengan kegiatan ekstrakurikulernya itu Mbak Nur. Dan saat saya pulang malam, kalau saya lagi ada di Jakarta itu di momen-momen terakhir sebelum tidur itu saya juga spend time sama Sulaiman. Nah, kalau sama anak-anak yang sudah dewasa, besar-besar, dan kebetulan mereka tinggal di luar negeri, mereka bekerja di luar negeri, saya juga rutin dengan video call, Zoom. Terus saya juga udah mulai melibatkan mereka di kegiatan bisnis yang sudah saya tinggal. Nah, mereka udah mulai terlibat, karena saya bilang sekarang saya udah di pemerintahan, nggak bisa ngurus bisnis sama sekali. Jadi interaksinya ya kadang-kadang kita campur-campur, gado-gado antara kegiatan yang sehari-hari berkaitan dengan pekerjaan. Dan Sulaiman kadang-kadang juga kalau weekend dia kebetulan libur, saya suka ajak juga ke destinasi, tapi saya beri tugas. Saya beri tugas, jadi dia harus menulis report
kemana aja, apa daya tarik wisata, apa pengalamannya dia. Terus dari sisi anak seumur dia nih, apa perbaikan yang harus dihadirkan di destinasi wisata. Oh, jadi opini dari dia gimana? generasi muda nih. Ya generasi kan dia alpha ya udah ya. Udah alpha ya. Jadi anak saya 2 generasi Z, terus yang 1 generasi alpha ini. Nah, kalau quality time sama Mbak Nur kan pasti kan moms and dads tuh ayo dong menuntut, biasanya moms ya, menuntut yang ayo harus ada quality time gitu kan, karena katanya penting untuk rumah tangga yang harmonis. Nah, kalau Mas Menteri jadi quality time sama Mbak Nur gimana? Quality time itu juga sama. Kita sama-sama sibuk dan Mbak Nur juga kegiatannya banyak banget. Jadi biasanya kita habis sholat subuh itu 1 jam itu quality time banget. Kita bisa ngomongin urusan keluarga, juga bicara masalah anak-anak, terus rencana-rencana. Itu biasanya pagi, itu quality time. Karena biasanya kalau saya traveling kita nggak ketemu, atau kalau saya kerja sampai agak larut dia pulang udah istirahat. Jadi itu quality time. Nah, kalau kesempatan quality time itu juga kita nonton film bareng-bareng. Kadang-kadang di bioskop, kadang-kadang di streaming. Itu juga quality time karena kita suka menganalisa nih dan kita suka jadi film itu Mbak Nur itu master analyzer. Jadi mengupas karena wah dia pokoknya kritikus film bukan dari segi perannya tapi dari segi alur cerita. Menarik banget. Dan kita juga suka makan bareng. Dan makan dari yang sangat simple di rumah. Biasanya kita makan di pantry, di dapur. Atau kita keluar makan berdua gitu. Itu juga sering banget untuk quality time. Tapi saya bilang, kamu juga perlu me time. Karena moms itu perlu banget me time. Dan dia suka me time sama sendiri, tapi sering juga me time sama teman-temannya. Kayak sekarang nih, dia lagi wisata religi ke Cirebon sama teman-temannya. Ya, mereka nyewa bus. Terus ya kan kamu kan bilang bangga berwisata di Indonesia. Ini aku udah wisata di Indonesia aja ke Cirebon. Jadi wisata religi ke makam Sunan Gunung Jati, belanja batik Trusmi, habis itu kulineran, pulang malam. Iya di Cirebon. Jadi saya bilang kamu juga perlu me time. Jadi pas lagi kebetulan waktunya pas, dia ambil me time, saya kerja dan saat kita bersama-sama kita bisa quality time. Nah, jadi sebenarnya hal-hal kecil bisa dilakukan. Quality time tuh ya benar-benar quality gitu ya, Mas Menteri ya. Jadi... Oh, satu lagi saya lupa, kita suka olahraga bareng. Oh iya. Kita suka olahraga bareng karena dia jalan pagi. Dulu dia suka lari sama saya tapi terus cedera dengkulnya. Sekarang dia bisa nemenin jalan. Jadi kadang-kadang pagi biasanya kita jalan pagi terus mampir di rumah ibu saya karena ibu bapak saya nggak jauh tinggal di rumahnya. Terus kita biasanya ziarah ke makam bapaknya yang juga nggak terlalu jauh dari di depan masjid, di depan rumah kita. Mas Menteri terbiasa punya anak perempuan 2, udah gede-gede soalnya kan ya. Lalu hadir Sulaiman, laki-laki. Kan kayak biasa ngasuh anak perempuan terus tiba-tiba hadir nih anak laki-laki. Ada perbedaan nggak pola asuh antara 2 kakak perempuan dan juga 1 anak laki-laki? Apalagi kan Amira sama Sulaiman lumayan jauh ya, Mas Menteri, usia jarak 15 tahun ya. Ada perbedaan nggak? Atau sama aja laki perempuan? Kayaknya ada beda deh. Okay. Karena bedanya 15 tahun, yang 2 Atira sama Amira ini saya pegang sama Mbak Nur sendiri. Banyak sekali kita dan kita didik keras karena pada saat itu anak-anak perempuan ini saya latih disiplin dan mereka ini saya latih juga bagaimana hidup keras, menghemat dan lain sebagainya. Itu dia semua dapat yang berdua. Makanya dia sekarang mengkritik saya, oh kamu Sulaiman aja segala macam dibedain, dibolehin, disayang gitu loh. Gitu diprotes. Iya sama, tapi mereka juga manjain gitu. Iya karena kan udah kayak Sulaiman punya ada 4 orang tua kan, ada saya, ada Mbak Nur, berdua kakak-kakaknya yang udah jauh lebih
ya usianya terpaut jauh sama dia. Jadi ya mungkin ada manjanya juga, tapi saya coba berusaha untuk mendisiplinkan dia dan mencari apa yang dia suka. Kebetulan dia suka musik, kebetulan dia juga nggak terlalu boleh dibilang dibandingkan dengan anak-anak laki-laki lain itu kegemarannya agak berbeda gitu loh. Jadi kita mau coba Sulaiman cari passion sendiri dan pendidikannya kita jaga betul, apalagi misalnya berkaitan dengan interaksinya dia sama anak-anak seumur dia, karena Sulaiman ini hanya bergaul sama orang-orang yang udah dewasa dulunya, karena kan dia kakak-kakaknya udah besar, terus dia sendiri, jadi dia terbiasanya bergaul sama bukan usianya seumur dia. Ini yang harus saya dorong terus supaya dia bisa make friends. Di sekolahnya itu dia juga punya apa boleh dibilang play date gitu loh. Jadi ya kalau dibandingkan antara dua kakak-kakaknya dan Sulaiman, ya menurut saya secara jujur ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Satu lebih dimanja ya. Dituduh kakak-kakaknya, tapi saya bilang kan ini juga bungsu. Ya kasihan dia, dia banyak tantangan. Iya. Jadi ya ada sedikit ada perbedaan, tapi karena faktor usia juga jauh tadi kan sama kakaknya. Ya tapi kakak-kakaknya ini saya ingat sekali, saya didik sangat disiplin dan sekarang mereka semua berterima kasih kepada saya sama Mbak Nur karena dididik dengan disiplin, cenderung keras ya waktu itu ya. Dan dia bilang, wah sukses nih papa mama nih buat kita jadi tough gitu loh. Karena memang sekarang mereka hidup di luar perlu tough dan perlu menjadi anak yang mandiri kan. Dulu protes, sekarang malah bersyukur nih. Ya, sekarang bersyukur dan dia punya values, punya nilai-nilai yang dia dapatkan dari cara mendidik kita saat itu. Mas Menteri sekarang seneng nge-vlog. Sebenarnya mungkin banyak orang, aduh aku bikin konten aja males. Emang ada ambisi terpendam untuk, ada keinginan terpendam untuk jadi vlogger? Awalnya adalah saat saya mulai bertugas di pelayanan publik. Karena kita ingin menyampaikan informasi, kita ingin mengajak, memotivasi, kita ingin berinteraksi dengan masyarakat dan juga netizen plus 62 ini adalah masyarakat kita. Makanya saya melihat apa yang bisa pola komunikasi seperti apa yang paling efektif, dan vlog itu adalah salah satu yang paling efektif. Dan platformnya dulu kita mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, sekarang TikTok dan YouTube Shorts. Ini sosmed, jadi kita 360 dan ini kita gunakan sebagai kesempatan untuk meningkatkan engagement kita dalam menangkap aspirasi dari masyarakat dan mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang ada di sektor parekraf ini. Lebih mudah, lebih kena gitu jadinya ya. Lebih kena dan ya jauh lebih mudah dan murah. Iya, benar-benar. Kalau kita harus menggunakan konten yang dikurasi, tentunya kan biayanya jauh lebih tinggi. Sementara kebutuhan kita untuk mengklarifikasi, mengkomunikasi sesuatu kebijakan itu hitungannya tuh mungkin per hari itu bisa 2 atau 3. Ya vlog itu adalah salah satu yang paling medium yang dinilai menurut kami dan tim kami juga yang paling pas untuk menyampaikan itu. Mas Menteri tadi cerita Sulaiman juga kalau memungkinkan diajak gitu, kalau pas weekend dan libur bisa diajak ke tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Sulaiman paling senang kemana? Dia kemananya seneng sih. Dia ide pergi sama bapaknya, ikut kerja itu udah bikin dia excited. Ini mau ke Belitung, ke Gorontalo, ke Bali, atau naik mobil aja ke Sukabumi gitu, dia udah seneng banget. Udah seneng banget dan dia happy banget. Dari malamnya dia udah tanya apa yang perlu dikerjakan, apa yang perlu dibawa, besok kegiatannya apa. Desa wisata, dia paling suka desa wisata.
Karena di desa wisata itu dia ketemu sama banyak masyarakat desa, kelompok sadar wisata, atau dia senang banget berinteraksi. Jadi ya dia juga ikut mereview hotel-hotel. Dia senang banget dia. Jadi dia kalau kita datang ke satu hotel, dia mulai ngecek kamarnya, ballroomnya, Ballroomnya restorannya. juga. Iya, dia cek gitu loh. Fasilitas buat anak-anaknya. Oh, penting nih, berarti kita Iya. bisa tanya nih ke Sulaiman nih ya, untuk anak-anak ya. Kolam renangnya dan lain sebagainya. Jadi terus saya suka kadang-kadang buatin vlog juga buat dia, karena salah satu kegemarannya dia ini adalah kalau ada hotel baru itu dia ikutin review dari hotel. Itu dia seneng banget. Review kuliner juga dia suka banget yang ada di YouTube. Jadi dia ngikutin banget nih apa konten-konten kreator yang selalu rutin mengupdate posting tentang destinasi baru, hotel baru, restoran baru. Itu semua. Yang di depan rumah saya kan ikan ya, Iya, Mbak Enji itu. Tapi depannya lagi ada yang lidah. Itu juga enak. Itu super enak. Nah itu Sulaiman yang nemuin tuh waktu di YouTube. Terus kita lagi lihat, ini kayak di depan rumah. Terus kita dengerin, oh benar, ternyata itu. Pas dicoba enak. Pas dicoba enak dan rame banget. Wow, ini akan saya coba kalau gitu, ini atas review Sulaiman ya. Jadi udah oke kata Sulaiman, dicoba sedikit, kita semua coba nanti ya. Nah tadi kan Mas Menteri juga bilang berarti salah satu kegiatan yang sering dilakukan bareng Sulaiman adalah jalan bareng gitu kan. Naik mobil aja berdua, bareng ke Sukabumi aja juga udah senang. Tapi tadi juga Mas Menteri bilang Sulaiman senang musik itu juga suka. Kegiatan apa sih yang paling sering dilakukan sama Mas Menteri bersama Sulaiman? Kalau dia lagi latihan musik itu saya suka gabung, saya ikut bermain gitarnya atau bermain alat musiknya, dan kebetulan dia paling suka main darbuka, tapi perkusi lah dia semuanya suka lah, karena dia suka beatnya dan bantu untuk dia konsentrasi. Dia juga sangat senang berenang, yang paling sering kita lakukan bersama, dan buat dia tuh berenang itu udah jadi bagian daripada growing up gitu. Jadi dia dari kecil memang udah senang banget berenang. Dan terakhir-terakhir ini dia suka juga kalau saya speech gitu, dia ngeliat speech saya, terus dia di belakang saya tentunya saya dikasih tahu sama pengasuhnya maupun ini. Dia mulai juga ngikutin cara saya bicara gitu loh. Terus lihat konten-konten di Instagram saya gitu. Jadi melihat kegiatan-kegiatan saya. Jadi dia menaruh perhatian yang sangat tinggi di kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif ini. His father is his idol ya buat Sulaiman ya. Walaupun kalau sama saya itu terus dia suka jual mahal juga gitu. Suka nanya-nanya tapi kayak nggak interested gitu. Nggak butuh gitu. Padahal sebenarnya Mama mana, dia tanya gitu, terus begitu mamanya ada dengan nanya gitu, sama lah. Jadi kalau kakak-kakaknya bilang caper, cari perhatian. Iya benar-benar. Mas Menteri sebentar lagi katanya akan mantu putri pertamanya akan segera menikah. This is the first time mantu ya istilahnya Pak. Gimana Pak perasaannya? Happy ya, dan sekaligus juga deg-degan karena sekarang sebetulnya sih nggak dari sekarang, dari waktu kami menikah juga saya sama Mbak Nur itu mengatur sendiri semuanya. Jadi kita cuman kasih tahu orang tua kita mau nikah di sini, tempatnya ini kita bayar, semuanya kita sendiri. Waktu itu di tahun 1996 kita menikah di Singapura. Nah, kelihatannya terinspirasi oleh apa yang kita kerjakan. Atira, tertua juga bilang udah kalian nggak usah pusingin, kita mau menikah kebetulan dia kerja di Amerika kan, dia mau menikah di Amerika, dia kasih tanggalnya kira-kira antara tanggal segini sampai tanggal segini, kita lagi cari tempatnya, mohon doa restunya, tapi kalau bisa mama papa juga ikut bisa, ya saya kan harus menjadi wali kan, terus dia mengabarkannya ya kayak
anak-anak sekarang aja gitu nggak. Tapi calon calon suaminya dia ini udah datang ke saya, udah minta. Saya deg-degan tuh waktu dia minta tuh. Saya ini namanya Panji mau ketemu papa nih. Ngapain aku bilang? Mau ada yang diomongin. Aduh, apa yang mau diomongin? Ini ala zaman dulu apa zaman sekarang? Karena zaman dulu kan bawa keluarga. Oh, enggak, dia datang sendiri aja. Jadi zaman sekarang ya? Zaman sekarang datang sendiri. Datang terus Om, ya udah ngomongin gini Om. Ya, saya sama Atira udah 7 tahun, gini sekarang saya udah punya pekerjaan, gitu, udah lebih stable. Jadi selama itu diam karena deg-degan. Iya diam terus. Dia yang lebih cool kayaknya. Saya yang lebih deg-degan gitu. Oh, ya, oh gitu Ji. Kapan? Saya bilang gitu. Tahun depan sih. Wah baru agak. Karena itu tahun lalu kan. Kira-kira pertengahan tahun depan atau kita maunya sederhana aja. Oh, oke. Om nggak apa-apa ditanya gitu. Nggak apa-apa saya bilang. Kan Om banyak temennya, banyak ininya. Ya iya, tapi kalau ngikutin saya sih pasti kan saya maunya menikahnya di sini dengan tamu undangan semua teman-teman saya gitu. Tapi kan ini pernikahan kalian, jadi silakan kalian mendesain aja, nanti kita yang menyesuaikan gitu. Tapi saya nanti terus saya harus jelasin ke ibu saya, ke bapak saya, kenapa harus di sana, kenapa? Terus saya bilang ya karena mereka kerja nggak bisa libur, kalau menikah kan pasti liburan panjang, itu akan sulit buat pekerjaan mereka. Jadi apalagi mereka baru saja memulai karir, jadi saya jelasin ke orang tua saya bisa mengerti. Tapi mama, kalau ayah saya kan udah nggak bisa travel karena jauh kan ke Amerika. Tapi mungkin bisa ikut pakai Zoom. Kalau mama mau berkenan hadir juga nanti sama-sama kita berangkat ke Amerika gitu. Jadi ya mereka maunya small, intimate wedding dan hanya teman-teman yang diundang, teman-temannya mereka gitu. Mohon doa restunya gitu loh. Ya sudah, sekarang memang zaman sekarang anak-anak sekarang seperti itu, udah berubah. Kalau kita kan dulu, waduh, banyak banget undangannya kan. Tapi terus dia selalu, akhirnya bilangnya kan papa juga yang datang 80 orang kawinannya. Memang waktu itu saya bikin sangat intimate, sangat kecil karena juga duitnya terbatas. Tapi berkesan sampai sekarang gitu loh. Jadi dia mau mengikuti apa yang orang tuanya lakukan dulu gitu. Jadi papa nggak bisa apa-apa ya Pak. Iya karena kita mencontohkannya seperti itu dulu. Betul. Jadi ya terima juga ya. Sebagai penutup Mas Menteri, Sandiaga Uno sebagai seorang ayah dalam 3 kata. Kalau mau bilang tegas tapi sama Sulaiman dimanja. Kayaknya boleh dicoret. Jadi 3 kata ya. Sabar mungkin. 1. Lead by example. Oke. Memberikan Contoh. Teladan gitu ya. Iya, harus memberikan teladan kan. Kalau kita bicara tapi terus kita nggak melakukannya kan, anak kita bilang mana sih dia ngajarin kita begini tapi dia sendiri seperti ini. Dan yang terakhir mungkin ya kita selalu, apalagi kalau Mbak Nur ya, ingin anak-anak kita soleh dan soleha. Itu aja gitu, bahwa mereka fokus kepada kehidupan mereka, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, tapi tetap bertakwa dan akhirnya memberikan yang terbaik yang mereka miliki bagi keluarga, bagi bangsa dan negara. Amin. Mas Menteri, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan ngobrol-ngobrol. Sisi lain dari Sandiaga Uno sebagai seorang ayah yang jarang diulik, kayak kita ulik nggak apa-apa ya Pak ya. Senang sekali bisa diberikan waktu dan terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini. Sampai jumpa Moms.